Budidaya Daring, Bab kelima. Selamat pagi saudara. Pagi, saya sarapan dengan saya, katanya, meletakkan semangkuk sup di atas meja yang bisa disesuaikan di tempat tidur. Yuro, bisakah aku meminta bantuanmu? Yuan bertanya padanya saat dia diberi makan seperti pasien di rumah sakit. Apa itu? Aku ingin mendengar beberapa dongeng malam ini. Kata-katanya membuatnya tercengang, yang tidak mengharapkan permintaan seperti itu. Kenapa dongeng? Dia bertanya dengan nada khawatir. Takut penyakit itu akhirnya mengacaukan pikirannya. Aku membuat teman di dalam game, dan dia adalah NPC muda. Saya berjanji padanya bahwa saya akan menceritakan lebih banyak dongeng, jelasnya. Kamu menceritakan dongeng kepada NPC. Kakak, apa yang kamu lakukan? Sungguh. Yuro menghela nafas, memikirkan betapa konyolnya dia. Jangan biarkan fakta bahwa mereka adalah NPC membodohimu dengan berpikir bahwa mereka tidak sepadan dengan waktumu. Mereka bergerak, berpikir, bereaksi, dan berbicara seperti pemain sungguhan. Anda tidak akan tahu apakah mereka adalah player sungguhan atau bukan kecuali Anda bertanya kepada mereka. Ya, hanya saja. Jangan lakukan sesuatu yang aneh padanya. Oke. Petik 2. Aneh. Mengapa saya melakukan sesuatu yang aneh? Tanya Yuan. Apakah kamu tidak mendengar? Ada banyak orang mesum yang terbunuh karena menyentuh NPC secara tidak tepat. Hukuman mati sangat keras dalam game ini dari apa yang saya dengar. Petik 2. Orang mesum menyentuh NPC. Kamu bisa melakukannya di game ini. Yuan mengangkat alisnya karena terkejut. Apa permainan yang mendalam? Anda berpikir untuk melakukan sesuatu yang mesum, bukan? Bahkan tidak memikirkannya. Saudara, saya melarang Anda melakukan itu sebagai saudara perempuan Anda. Petik 2. Itu hanya berfungsi jika kamu yang lebih tua, bukan? Dia tersenyum. Kalau begitu aku akan berhenti menjagamu. Apa menurutmu kakakmu semacam orang mesum yang suka menyentuh NPC? Tidak seperti beberapa orang. Saya memiliki moral. Anda tahu. Dia menghela nafas dan terus berbicara. Ngomong-ngomong, apa hukuman mati ini? Dan apa yang terjadi jika kamu mati? Dia lebih tertarik pada hal itu daripada orang mesum dalam game. Menurut mereka yang telah meninggal, beberapa menjadi tidak dapat berkultivasi setelah kematian sementara beberapa bahkan kehilangan basis kultivasi mereka sepenuhnya, mengharuskan mereka untuk memulai kembali dari awal. Yuan merenung. Jadi pada dasarnya kamu harus memulai dari awal itu memang sangat berat untuk sebuah game. Selain itu, beberapa orang sudah mencoba membeli konsol baru untuk memulai. Tetapi coba tebak. Mereka masih muncul di game dengan karakter yang sama. Jadi kita terbatas pada satu karakter tidak peduli apa. Yuan tidak dapat memahami motif pembuat game untuk menciptakan sistem seperti itu. Hampir seolah-olah mereka ingin manusia hidup di dunia lain dengan kehidupan yang serealistis mungkin. Kakak, sudah waktunya aku pergi ke sekolah. Saya akan mengambil beberapa dongeng dalam perjalanan pulang, katanya sebelum pergi. Terima kasih, dia tidak ada di sini. Yuan melihat sekeliling untuk mencari sosok kecil, tapi Xiao Hua tidak bisa ditemukan. Kurasa dia sudah pulang. Dia memutuskan untuk duduk dan berkultivasi untuk menunggunya. Detik berubah menjadi menit, dan menit berubah menjadi jam. Sampai malam tiba, Yuan duduk di sana seperti patung batu, berkultivasi dan tidak menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. 10.000 per 10.000. Anda telah menyerap cukup Ki untuk sebuah terobosan. Anda telah mencapai magang roh tingkat kedua. Semua statistik plus 150. 10.005 per 20.000. 20.000 per 20.000. Anda telah menyerap cukup Ki untuk sebuah terobosan. Anda telah mencapai magang roh tingkat ketiga. Semua statistik plus 200. 20.005 per 40.000. 40.000 per 40.000. Anda telah menyerap cukup Ki untuk sebuah terobosan. Anda telah mencapai magang roh tingkat keempat. Semua statistik plus 250. 80.000 per 80.000. Anda telah menyerap cukup Ki untuk sebuah terobosan. Anda telah mencapai magang roh tingkat kelima. Semua statistik plus 300. 148.550 per 160.000.
Yuan tidak berhenti berkultivasi sampai tiba waktunya untuk makan malam. Kami tidak bisa bermain hari ini tapi tidak apa-apa. Setidaknya saya akan menyiapkan cerita untuk pertemuan berikutnya. Dia menatap langit malam sejenak sebelum log off. Setelah memberi makan Yuan dan membersihkannya, Yuro mulai membacakan dongeng untuknya seperti seorang ibu yang akan bercerita kepada anaknya sebelum tidur. Tapi suaranya masih terlalu kekanak-kanakan untuk terdengar seperti ibu sungguhan. Bagaimana narasi saya? Dia bertanya dengan nada nakal. Itu menyebalkan. Apa? Baik, kamu bisa membacanya sendiri lain kali. Ah, maaf. Yuro, aku hanya bercanda. Yuan buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Suaramu begitu surgawi sehingga kupikir kau benar-benar peri. Yuro tersipu. Memalukan membaca cerita kekanak-kanakan ini dengan keras. Tahu, dia berkata kemudian. Saya akan mengingat hutang Anda ini kepada saya. Ya, aku bahkan akan memberimu hidupku. Jadi carikan aku beberapa dongeng lagi. Oke. Yuro, dia memanggilnya setelah tidak menerima jawaban. Saudaraku, tolong jangan katakan hal seperti itu lagi, kata Yuro dengan ekspresi serius di wajahnya. Suaranya agak sedih. Yuan dengan cepat menyadari bahwa dia telah mengacau. Maaf. Dia langsung meminta maaf. Selama kamu mengerti. Yuro meninggalkan sisinya untuk menutup lampu. Saudaraku, ini sudah larut. Kamu harus tidur sekarang. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, di dalam kamarnya, Yuro menjelajahi internet di ponselnya selama beberapa waktu sebelum tidur seperti biasanya. Pemain Yuan ini sangat misterius dan membingungkan. Hanya dalam 2 hari sejak peluncuran game, ia mampu menjadi pemain pertama yang memperoleh keterampilan peringkat ilahi dan menyelesaikan quest tersembunyi. Apakah dia bahkan manusia? Meskipun tidak bisa bermain game karena sekolah dan Yuan, dia akan tetap mengikuti informasi terbaru tentang game sehingga ketika saatnya tiba untuk bermain, dia tidak akan merasa terlalu tersesat. Sementara itu, kakakku bermain-main dengan NPC muda. Dia tersenyum pahit pada pemikiran itu. Wow. Hadiahnya sudah meningkat menjadi 5 juta. Matanya melebar melihat upaya dan uang yang bersedia dikeluarkan orang lain hanya untuk menemukan pemain yang satu ini. Begitu banyak ketenaran. Betapa iri. Dia mematikan telepon dan menutup matanya. Kakak juga dulunya berkedip-kedip dengan lampu di bawah lampu sorot, desahnya sebelum perlahan tertidur. Bersambung.